Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya juga selalu bertambah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat banyak sekali dan tanpa berhenti. Bahkan terkadang meskipun kita lupa untuk mensyukurinya, ataupun kita justru malah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kenikmatan tersebut kepada kita semuanya. Maka dari itu kita tidak boleh mengingkari, kufur terhadap nikmat-nikmat tersebut, sehingga kita pun harus berusaha untuk memperbaiki, menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang kesyirikan, pengertian dan juga macam-macamnya, atau masih pada tentang pengertian dari kesyirikan itu, dan kenapa syirik merupakan dosa yang paling besar dibandingkan dengan dosa-dosa yang lainnya. Sudah kita jelaskan 5 poin sebab kenapa syirik itu menjadi dosa yang paling besar. Nah, kita lanjutkan poin berikutnya, yaitu yang ke-6, anna syirka akbarul kabair. Sesungguhnya kesyirikan merupakan dosa besar yang paling besar. Qala sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar? Dosa besar saja itu sudah cukup besar, dosanya besar, hukumannya juga berat, dan di sana ada dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar tersebut. Maka para sahabat pun mengatakan, bala ya Rasulullah, ya tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu apa itu dosa yang paling besar atau dosa besar yang paling besar. Tentu keinginan tahu dari para sahabat ini karena mereka ingin menjauhinya, benar-benar dijauhi, karena ini merupakan dosa besar, dipelajari, diketahui, untuk dijauhi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa besar yang paling besar yang pertama adalah berbuat kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau menyekutukan Allah. Lalu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ketika
uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua, disandingkan dengan berbuat kesyirikan, ini juga menunjukkan besarnya dosa orang yang tidak taat kepada kedua orang tuanya, apalagi sampai menelantarkannya atau suka mencela orang tuanya. Ini hampir sejajar dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, akhbara subhanahu anna al-qasda bil khalqi wal amri an yu'rafa bi asma'ihi wa sifatihi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya Allah memberitahukan bahwasanya maksud dari al-khalq wal amri, penciptaan dan juga perintah, adalah an yu'rafa bi asma'ihi wa sifatihi. Allah itu hendaklah dikenal, diketahui dengan nama-nama dan sifatnya. Wa yu'bada wahdahu la yushraka bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala harus disembah dan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh disekutukan dengan suatu apapun. Karena juga kita jelaskan bahwasanya kesyirikan itu bukan berarti orang tersebut mengingkari Allah. Bukan berarti orang tersebut mengatakan Allah itu bukan yang menciptakan. Bukan itu yang dimaksud dengan kesyirikan. Karena kesyirikan orang yang meyakini Allah sebagai Tuhan, orang yang meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, mengatur seluruh alam semesta ini, dan mereka juga beribadah kepada Allah, tapi di sisi yang lain juga masih minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan kesyirikan. Wan yaquman nasu bil qisti, dan juga diperintahkan agar manusia itu berbuat adil. Wa huwal adlu alladzi qamat bis samawati wal ard, yaitu keadilan yang mana dengannya langit dan bumi ini akan tegak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qisti. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bayinat, dengan penjelasan, dengan bukti, dengan wahyu. Wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan, dan kami juga turunkan bersama dengan mereka Alkitab. Ya, masing-masing nabi memiliki Alkitab atau minimal suhuf. Yang jelas mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mizan, dan juga mizan. Mizan adalah timbangan. Timbangan yaitu yang biasa digunakan untuk agar imbang, dan biasanya keadilan itu dikiaskan atau diibaratkan dengan timbangan. Ini dalam syariat pun juga menggunakan timbangan. Makanya kadang peradilan pun gambarnya timbangan. Yaitu liyaquman nasu bil qisti, agar manusia itu menegakkan keadilan. Fa akhbara subhanahu annahu arsala rusulahu, dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah telah mengutus para rasulnya. Wa anzala kutubahu, dan menurunkan kitab-kitabnya, liyaquman nasu bil qisti, agar manusia itu menegakkan keadilan. Al-qistu yaitu al-adl, keadilan. Wa min a'zamil qisti at-tauhid. Dan ini poin pentingnya, dan keadilan yang paling besar, yang paling agung adalah at-tauhid. Ketika Allah mengutus para nabi dan para rasul agar menegakkan keadilan di muka bumi ini, maka apa keadilan yang paling besar? Yaitu tauhid. Karena sebagaimana kita sampaikan bahwasanya adil adalah wad'u syai' fi maudhi'i, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan lawannya yaitu kesyirikan, maka di situ bukan keadilan tapi kezaliman. Dan kezaliman adalah wad'u syai' fi ghairi maudhi'i, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan, maka keadilan yang paling besar adalah at-tauhid.
wa huwa ra'sul adli wa qawamihi. Kalau tauhid ini ya kepalanya keadilan, intinya keadilan. Wa inna syirka zulmun, dan sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman. Sebagaimana firman Allah, inna syirka la zulmun azim. Surat Luqman ayat yang ke-13. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi kalau orang yang berbuat syirik, ketika sering diingatkan jangan berbuat kesyirikan, mereka dalihnya yang penting kita tidak melukai manusia, tidak menyinggung manusia, yang penting kita tidak mendolimi orang lain. Dia mengatakan tidak mendolimi orang lain dan mungkin tidak mau mendolimi orang lain, tapi ketika dia berbuat kesyirikan tidak sadar bahwasanya dia sedang mendolimi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasyirku azlamu zulmi, maka kesyirikan adalah kezaliman yang paling zalim. Wat tauhidu a'dalul adli, sedangkan tauhid adalah keadilan yang paling adil. Fama kana ashadda munafatan lihadzal maqsudi fahuwa akbarul kabair. Maka apa saja yang menafikan tujuan ini, yaitu keadilan ini, tidak mau berbuat keadilan, maka itu menjadi akbarul kabair, menjadi dosa yang paling besar. Sesuatu yang menjadi lawan dari keadilan, yang menjadi lawan dari sesuatu yang paling adil di antara keadilan, berarti adalah akbarul kabair, dosa yang paling besar. Ilan qol, sampai Ibnu Qayyim mengatakan, falamma kana syirku munafiyan bidzati li hadzal maqsud. Maka ketika syirik atau kesyirikan itu bertolak belakang dengan maksud tujuan utama dari tauhid, kana akbarul kabair alal itlaq, maka kesyirikan menjadi dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar lainnya. Wa harramallahu jannata ala kulli musyrikin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengharamkan surga bagi orang yang berbuat kesyirikan. Wa bahadamahu wa malahu ahlahu li ahli tauhid, dan menghalalkan darah, harta dan keluarganya bagi ahli tauhid. Ya, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kalau orang berbuat kesyirikan berarti keimanan itu sudah hilang. Kalau keimanan sudah hilang, maka diharamkan masuk ke dalam surga. Kenapa orang berbuat kesyirikan langsung diharamkan masuk ke dalam surga? Karena kalau orang yang bertauhid atau orang yang di dalam hatinya ada keimanan, meskipun dia memiliki dosa, selama bukan dosa kesyirikan, masih ada peluang, ada kemungkinan untuk dikeluarkan dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang musyrik tadi menjadi halal darahnya, boleh diperangi. Tentu sekali lagi ketika berbicara seperti ini boleh diperangi bukan berarti kita melihat ada kesyirikan langsung kita bubarkan, kita berantas, langsung kita cela, ya tidak. Ini semuanya kalau syariat Islam sudah ditegakkan dalam suatu negara atau kaum muslimin sudah kuat, maka boleh kita memberantas kesyirikan meskipun dengan kekuasaan, dengan kekuatan boleh. Tapi ketika masih lemah, bahkan sebagian besar kaum muslimin masih banyak yang berbuat kesyirikan, lalu kita melihat di depan mata kita ada orang yang berbuat kesyirikan, ya tentu tidak bisa langsung kita mencelanya, apalagi sampai menghalalkan darahnya. Itu tidak diperbolehkan juga, karena itu bukan wewenang individu. Sekali lagi bahwasanya memerangi kesyirikan dengan kekuatan itu bukan tugas individu. Tapi kalau memeranginya dengan dakwah, dengan lisan, dengan menyampaikan, itu siapapun yang memiliki kemampuan, maka wajib baginya untuk memerangi kesyirikan. Wa yattakhidhum 'abidan lahum lamma tarakul qiyama bi ubudiyatihi. Dan bahkan diperbolehkan menjadikan orang-orang musyrik itu sebagai budak, karena mereka
telah meninggalkan ubudiyah, penyembahan beribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam syariat itu boleh memperbudak kalau memang itu dia budak. Tapi budak yang ada di dalam Islam itu adalah orang kafir yang dijadikan budak ketika terjadi peperangan, kemudian orang kafir kalah dijadikan budak, maka itu boleh. Meskipun di sisi yang lainnya Islam itu sangat menganjurkan untuk memerdekakan budak. Tapi dari sisi boleh apa tidaknya memiliki budak, pada dasarnya boleh-boleh saja, selama memperolehnya diizinkan oleh syariat. Dan juga selama memperlakukan budak tadi dengan manusiawi, itu diperbolehkan. Tapi juga nggak salah paham, karena diperbolehkan budak maka pembantu dianggap budak, itu berbeda juga. Maka tidak diperbolehkan pembantu dianggap sebagai budak, karena beda. Karena pembantu ya pada hakikatnya ya membantu kita mengurus rumah tangga, bukan mereka sebagai budak. Namun yang dimaksudkan di dalam kitab ini tadi ya budak yang secara syar'i, seperti ketika setelah memerangi orang-orang musyrikin. Wa aballahu subhanahu wa ta'ala ayyaqbala li musyrikin amalan. Dan Allah Subhanahu wa taala enggan, tidak mau menerima amalan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Au yaqbala fihi syafa'ah. Allah sendiri juga tidak mau memberikan syafaat kepada orang yang berbuat kesyirikan. Au yastajiba lahu fil akhirati da'watan. Dan Allah pun juga enggan untuk mengabulkan doa mereka. Tidak mau ya, karena mereka sudah berbuat kesyirikan. Doa saja kadang mintanya kepada selain Allah. Masa sekarang Allah akan mengabulkan doa mereka? Tapi kalau nyatanya misalkan ada orang berbuat kesyirikan, qadarullah doanya itu terkabulkan, itu bukan berarti Allah sayang kepadanya. Justru itu adalah istidraj. Itu diberikan, dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala jatuh dalam kesesatannya tadi, karena dia sendiri tidak mau bertobat. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka sudah sesat, tahu itu kesesatan, enggak mau segera bertobat, maka Allah biarkan sekalian jatuh ke dalam kesesatan, sehingga nanti dosanya juga semakin menumpuk. Maka tidak mau Allah mengabulkan doa-doa mereka. Minta agar enggak turun hujan, akhirnya mintanya kepada dukun misalkan, maka tidak bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au yaqbala lahu fiha rajaan. Dan Allah pun juga enggan menerima harapan mereka. Fa innal musyrika ajhalul jahilina billah. Karena orang musyrik adalah manusia yang paling jahil, paling bodoh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara akademik memiliki gelar S2, doktor, S3, bahkan mungkin profesor, tapi kalau masih suka berbuat kesyirikan, percaya dengan dukun, percaya dengan jimat, maka hakikatnya mereka adalah manusia yang paling bodoh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Haitsu ja'ala lahu min khalqihi nidda. Kenapa mereka dikatakan manusia yang paling bodoh? Karena mereka telah menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dari makhluk. Ada menjadikan makhluk ini yang lemah itu tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Disandingkan, dijajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, percaya dengan ucapan-ucapan tukang ramal, dengan perkataannya para pawang-pawang, entah pawang hujan, pawang ular bagaimana ya? Ya beda ya. Pawang kalau konotasinya pawang ular ya, kalau dia nggak pakai jambi-jambi ya tidak masalah, nggak sampai jatuh kepada kesyirikan. Cuma dia bisa mengendalikan ular, nah, itu tidak masalah istilah pawang itu.
Tapi kalau pawang hujan menggunakan ritual-ritual, jampi-jampi dan lain sebagainya, maka itu adalah sebagai bentuk kesyirikan. Apalagi kalau pawang hujan yang sudah terkenal dengan bantuannya kepada jin, atau dengan ritual-ritualnya, jampi-jampi, pakai jimat dan lain sebagainya. Tapi kalau pawang yang seperti pawang ular, pawang binatang, pawang singa misalkan, selama dia tidak pakai jambi-jambi ya tidak masalah. Ya, sebagaimana dukun itu sendiri meskipun konotasinya secara umum adalah sesuatu yang tercela, orang yang suka berbuat kesyirikan, tapi ada dukun yang baik, ya dukun anak misalkan, nggak pakai apa-apa, cuma bantu melahirkan, itu ya tidak masalah. Penamaan dengan dukun bayi misalkan, ya itu insya Allah tidak berbuat kesyirikan, meskipun ada juga yang pakai unsur kesyirikannya. Tapi kalau secara mutlak ya namanya dukun itu pasti meminta tolong kepada jin. Wa dzalika ghayatul jahli bihi, dan inilah puncak dari kebodohan tadi. Kama annahu ghayatul dzulmi minhu, sebagaimana ini juga merupakan puncak dari kezaliman. Wa in kana al-musyriku fil waqi' lam yadlim rabbahu wa innama zalama nafsahu. Meskipun kenyataannya mereka itu sebenarnya tidak bisa menzalimi Allah, karena Allah itu maha kuasa, Allah itu maha kuat. Enggak akan ada seorang pun yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa menzalimi, mengurangi kemampuan kekuasaan Allah, enggak ada. Hakikatnya mereka sendiri telah berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, karena mereka telah mengagungkan sesuatu, yaitu berupa makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kenapa kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Lalu yang ketujuh, anna syirka tanaqqus wa aibun. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah suatu kekurangan, aib. Nazahur Rabbu Subhanahu wa ta'ala nafsahu anhuma, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensucikan dirinya dari kekurangan dan aib tadi. Faman asyraka billahi faqad athbata lillahi ma nazzaha nafsahu anhu. Barang siapa yang menyekutukan Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan pada dirinya dan telah mensucikan dirinya. Wa hadza ghayatul mahadati lillahi ta'ala, dan inilah puncak dari perlawanan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghayatul mu'anadah, yaitu puncak dari pengingkaran. Dan wa masyaqqah lillahi Subhanahu wa ta'ala, pengingkaran dan juga penentangan. Karena kalau orang menyembah kepada selain Allah, itu berarti menetapkan sifat kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang pengen rezekinya lancar, dia datangnya ke dukun, dia minta jambi-jambi. Berarti dia itu kan menganggap dukun ini yang bisa mendatangkan rezeki. Kalau dia ada keyakinan bahwasanya dukun itu bisa mendatangkan rezeki, berarti di sisi yang lainnya dia meragukan bahwasanya Allah itu yang maha memberikan rezeki. Oh, karena Allah sudah nggak mampu ngasih rezeki, jadi mintanya kepada dukun tadi. Misalkan di perempatan sering terjadi kecelakaan, mintanya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, entah ke dukun, sampai akhirnya kan sering di perempatan ada bunga-bunga yang disebar di perempatan. Entah itu karena dia punya hajat yang lainnya, kemudian dukunnya minta di situ, atau dia sendiri juga berharap di perempatan itu enggak terjadi lagi kecelakaan, maka dia mintanya kepada jin. Ketika dia minta kepada jin, berarti sisi yang lainnya dia meragukan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap Allah itu enggak mampu untuk menyelamatkan hamba-hambanya. Nah, ini berarti orang yang berbuat kesyirikan secara tidak langsung dia menetapkan sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya yaitu anwa'u syirki, macam-macam kesyirikan.
Asyirkun nau'an. Syirik itu ada dua macam. An-naul awal, jenis yang pertama, syirkun akbaru yukhriju minal millah. Syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Wa yukhalladu sahibu finnar. Dan pelaku kesyirikan ini dia akan kekal di dalam api neraka. Artinya kekal, tidak ada kemungkinan untuk dikeluarkan. Karena nanti di hari kiamat ada orang yang dimasukkan ke dalam api neraka dan ada keimanan di dalam dirinya sehingga dia nanti akhirnya dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pelaku kesyirikan ini dia akan kekal. Namanya kekal berarti selamanya. Akan kekal di dalam api neraka. Idza mata wa lam yatub minhu. Dengan catatan dia diancam kekal di dalam api neraka karena berbuat kesyirikan di muka bumi tadi, dan ketika dia meninggal dunia dia belum bertaubat. Artinya kalau dia bertobat masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah. Dan yang dimaksud dengan syirik akbar ini adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah atau beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Meyakini suatu amalan tersebut termasuk ibadah tapi ditujukan untuk selain Allah. Contohnya kadu'ai ghairillah, berdoa kepada selain Allah. Wa taqarrub bidzabaihi wan nuzuri li ghairillah minal kuburi wal jinni wasyayatin. Dan juga di antara bentuk syirik akbar adalah mendekatkan diri, yaitu mendekatkan dirinya sebenarnya kepada Allah, tapi dengan cara menyembelih, bernazar kepada selain Allah, baik itu kuburan atau kepada jin atau kepada syaitan. Wal khaufi minal mauta awil jinni awil syayatin an yadurruhu aw yumarriduhu aw yumriduhu. Dan juga takut kepada orang yang sudah meninggal dunia atau jin atau syaitan, bahwasanya makhluk-makhluk itu akan bisa mendatangkan madarat kepadanya atau akan bisa menjadikan dia sakit. Jadi syirik akbar kalau berdoa kepada selain Allah, ya Abdul Qadir Al-Jilani, langsung kepada makhluk yang sudah meninggal dunia. Meskipun kita yakini misalkan benar dia orang yang soleh, tapi ketika orang yang soleh tersebut sudah meninggal dunia, lalu kita berdoa langsung kepada mayat menyebut namanya, maka itu adalah di antara bentuk kesyirikan. Jangankan kok kepada orang yang soleh atau orang yang kita anggap soleh, kita berdoa kepada Nabi SAW yang sudah meninggal dunia, itu juga di antara bentuk kesyirikan. Tidak boleh kita berdoa kepada ya Rasulullah, wahai Rasulullah, iqdi hajati, penuhilah kebutuhanku. Tidak boleh. Meskipun beliau seorang Nabi, tapi karena sudah meninggal dunia, menjadikan Nabi Muhammad tidak bisa mengabulkan doa kita, tidak bisa sama sekali. Meskipun beliau seorang Nabi, ya kita pun dianjurkan untuk mengucapkan salawat dan salam, mendoakan Nabi SAW. Karena ketika kita mendoakan salawat dan salam kepada Nabi, itu sebenarnya manfaatnya untuk kita. Karena sekali saja kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita sebanyak 10 kali. Kita selawatnya sekali, Allah 10 kali dilipat gandakan untuk kita semuanya. Begitu pula dengan jin, syaitan, memberikan persembahan, permisi ketika memasuki suatu tempat yang angker, yang asing misalkan. Ini juga diantara bentuk kesyirikan. Wa raja'i ghairillahi fima la yaqdir alaihi illallah min qada'il hajat. Begitu pula dan berharap kepada selain Allah
fi ma la yaqdir alaihi, padahal suatu tadi tidak memiliki kemampuan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan sehat. Kepada siapa kita mengharapkan sehat? Pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak kita berharap kepada dokter untuk memberikan kesembuhan kepada kita? Maka jawabannya boleh. Kalau dokter tersebut ketika menganalisis penyakit kita apa, oh ini obatnya seperti ini berdasarkan penelitian, berdasarkan percobaan sebelumnya, oh ini sakitnya ini. Apa yang disampaikan oleh dokter tadi itu sesuai dengan keilmuannya. Dia tahu sakit panas obatnya ini, sakit batuk obatnya ini. Berdasarkan penelitian itu menunjukkan bahwa ini bisa bermanfaat bagi orang yang sakit batuk misalkan. Nah, tapi kalau kita perginya ke dukun, ilmu apa yang dipakai? Apakah dalil? Tentu tidak ada. Apakah berdasarkan secara ilmiah, oh ini, mengandung zat ini? Ya, mereka tidak bisa menjawab. Maka berarti dia berharap kepada sesuatu yang dia sebenarnya tidak memiliki kemampuan. Berharap sehat, datang lalu dulu ada ponari, sekarang sudah nggak ada. Maksudnya pengobatannya sudah tidak ada, atau percaya kepada batu atau jimat dan lain sebagainya. Apa dasar kita mempercayai batu ini akan bisa mendatangkan manfaat? Apakah dari dalil? Jelas tidak ada. Apakah dari uji coba? Artinya bisa dijelaskan secara ilmiah ini mengandung zat ini yang akan bermanfaat? Itu pun juga tidak ada. Kalau memang tidak ada, ya berarti itu dia meyakini bisa mendatangkan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia masuk ke dalam perbuatan kesyirikan. Wa tafrijul kurabat, dan juga akan menghilangkan kesusahan. Mimma yumarisul an haulal udruhah al-mabniyah ala kuburil awliya was solihin, yaitu dari apa yang dilakukan oleh sebagian orang ketika mereka bikin bangunan-bangunan di kuburan orang-orang yang soleh dan kuburannya para wali. Mereka meyakini kalau dibangun kuburannya, lalu mereka mengadakan pertemuan, zikir bersama, misalkan bahkan ada keyakinan ini Nabi Muhammad datang. Nah, berarti dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan madarat dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini Allah menceritakan orang-orang musyrik ketika mereka mendatangi kuburan-kuburan orang yang soleh atau orang yang dianggap soleh, maka mereka mengatakan orang-orang ini yang sudah dikubur ini, mereka akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kalian itu ingin memberitahukan Allah dengan sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada mereka tadi kan ngeklaim kami itu ke kuburan minta syafaat agar mereka bisa menolong kami. Lalu diingkari sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengatakan demikian seolah-olah ingin ngasih tahu Allah bahwasanya orang ini, orang yang sudah meninggal dunia akan memberikan syafaat. Padahal Allah tidak pernah mengatakan demikian. Itu maksudnya. Allah tidak pernah memberitahukan bahwa si fulan yang sudah dikubur ini akan bisa memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Allah tidak pernah mengatakan demikian. Kok kalian memberitahukan, mengatakan ini bisa memberikan manfaat? Seolah-olah kalian lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Jadi di sini para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Yunus ayat yang ke-18 tadi,
Allah ingin membantah orang-orang yang berbuat kesyirikan terdahulu. Tentu ini juga masih bisa diterapkan pada orang-orang musyrikin pada zaman saat ini. Dulu orang berbuat kesyirikan datangnya ke kuburan. Datang ke kuburan, dan orang yang dikubur ini dulunya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika meninggal dunia, kuburannya dibangun. Membangun kuburan saja itu sudah melanggar syariat Islam, melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membangun kuburannya, apalagi sampai meminta kepada zat yang ada di dalam kuburan tadi. Maka ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Banyak kalau dulu nggak ada, bahkan sampai sekarang misalkan di Saudi, kuburan-kuburan itu semuanya dibangun, kemudian mereka sengaja untuk ziarah kubur, tidak ada. Dan itu memang tidak disyariatkan. Semuanya kuburan biasa, entah itu wali, sahabat, para ulama, kuburannya ya sama persis dengan manusia biasa, ya karena namanya sudah dikuburkan. Nggak ada yang spesial sama sekali, nggak ada rutinitas pergi ke kuburan untuk minta, nggak ada. Tapi ya heran, sekarang banyak kaum muslimin yang melakukannya, dan itu ternyata melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin terdahulu. Kemudian yang kedua, syirkun asghar la yukhriju minal millah. Syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Lakinnahu yungkisut tauhid, akan tetapi mengurangi tauhid seseorang. Wa huwa wasilatun ila syirkil akbar. Karena syirik kecil ini sarana, wasilah untuk melakukan kesyirikan yang besar. Ya, karena biasanya orang berbuat kesyirik besar itu ya berawal dari syirik kecil terlebih dahulu. Wahwa kisman, dan syirik kecil ini juga terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama, syirkun zahirun alal lisani wal jawarih. Kesyirikan yang nampak dari lisan dan anggota tubuh. Artinya bisa dilihat, orang lain pun bisa mengetahui, karena berupa lafaz, ucapan, dan juga perbuatan. Fal alfat kal halfi bi ghairillah. Sedangkan dalam bentuk lafaz, ucapan, seperti bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kafir dan syirik. Ini yang mengatakan adalah Rasulullah. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, dia telah berbuat kesyirikan dan kekufuran, meskipun dia niatnya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita simak adzan terlebih dahulu.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sedikit kita lanjutkan, yaitu tadi di antara bentuk syirik kecil yang ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam adalah ketika orang bersumpah kepada selain Allah. Maka Rasulullah mengatakan orang tersebut telah berbuat kekufuran dan kesyirikan, seperti bersumpah kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bersumpah dengan apa saja terserah Allah, terhadap dirinya sendiri, bahkan kepada makhluknya atau dengan makhluknya, wasyamsi waduhaha wal fajri wal asri. Berarti di sini Allah bersumpah dengan makhluk. Nah, ini boleh. Tapi kalau makhluk bersumpah harus dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh bersumpah dengan makhluk. Contoh, seorang bersumpah dengan nama orang, itu bukan demi Allah. Kalau demi Allah boleh. Misalkan demi Syekh Fulan misalkan. Bahkan bersumpah dengan Rasulullah saja juga tidak diperbolehkan. Demi Rasulullah saya tidak akan berbuat demikian misalkan. Berarti dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini dihukumi dia telah berbuat kekufuran. Dan sekali lagi dijelaskan di sini adalah syirik kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, karena memang umumnya orang yang melakukan kesyirikan ini, syirik kecil ini tidak diniati ingin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulu, dan juga di antara bentuk ucapan kesyirikan adalah masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, yaitu kehendaknya Rasulullah. Maka ketika ada orang yang berkata kepada Rasulullah atas kehendak Allah dan kehendakmu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu itu ingin menjadikan aku sebagai tandingan Allah? Maka Rasulullah memberikan solusi, kul masya Allah wahdah, ucapkanlah atas kehendak Allah saja. Karena apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya hanya atas kehendak Allah, bukan kehendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulu laulallah wa fulan, dan juga ucapan seandainya bukan karena Allah dan si fulan, maka ini juga enggak boleh. Seandainya bukan karena Allah dan bapak ini, saya mungkin sudah mati misalkan. Ini enggak boleh. Berarti dia menjadikan ini takdir yang ada tadi itu karena Allah dan karena si fulan, seolah-olah sama. Maka yang benar adalah masya Allah summa sya'a fulan, ini atas kehendak Allah, summa kemudian karena si fulan boleh. Wah, saya kemarin udah hampir mati kena COVID. Kalau tidak karena Allah dan si dokter, maka mati nggak boleh. Yang boleh kalau ini semuanya tidak karena Allah, kemudian, pakai kata kemudian bukan pakai dan, kemudian pertolongan dari dokter, mungkin saya sudah mati. Nah, ini boleh dengan menggunakan summa, karena summa tufidu tartib ma'tarahi, mengandung faedah urutan. Karena tadi yang enggak bolehkan adalah menyamakan. Wa taj'alu masyiatal abdi tabi'atan li masyiatillah. Sehingga yang diperbolehkan adalah menjadikan kehendak manusia itu mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, tidak berjalan beriringan, tidak. Tapi kehendak manusia itu mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin. Dan apa yang kalian kehendaki kecuali itu semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal waw, adapun kata waw atau dan, fahiya limutlaqil jam'i wal ishtirak, karena itu digunakan untuk menggabungkan, yaitu bersama-sama. La taqtadi tartiban wala taqiban, tidak mengandung makna urutan. Ini kehendak Allah dan kehendak fulan. Berarti ini menggabungkan kehendak Allah dan fulan, menyamakan kehendak itu antara kehendak Allah dan kehendak fulan, bukan tartib.
Dan ini juga ucapan yang lainnya yang sama tidak diperbolehkan, mali ilallah wa anta. Aku ini bukan apa-apa. Kalau bukan kamu dan Allah, kalau bukan karena Allah dan kamu, ini enggak boleh. Yang boleh ya saya ini bukan apa-apa kalau bukan karena Allah, kemudian dulu bantuanmu. Wa hadza min barakatillah wa barakatika. Ini semuanya karena keberkahan Allah dan keberkahanmu. Enggak boleh pakai dan, itu tidak diperbolehkan. Yang dibolehkan menggunakan kata summa tadi atau kemudian. Ini semuanya alhamdulillah saya sukses karena takdir dari Allah, karena bantuan dari Allah, kemudian bantuan antum dulu sehingga saya bisa sukses seperti ini. Nah, maka kalau pakai kemudian itu yang diperbolehkan. Ya karena ini ucapan yang lisan, ya kita sering tidak sadar mengucapkan ternyata itu mengandung kesyirikan. Ya meskipun itu syirik kecil, tidak boleh kita menyepelekan dan hendaknya kita menjauhinya. Wallahu taala alam bisawab. Tapi ini ada satu pertanyaan. Ustaz Afan bertanya, apa hukum seatap dengan ipar? Tinggal satu rumah dengan saudara ipar. Yang pertama, ya ipar itu ya bukan mahram. Sebagaimana Rasulullah mengatakan al-hamu al-maut. Ipar itu adalah maut. Sebenarnya hamu sendiri takrif pengertiannya bukan hanya ipar, mertua pun juga hamu. Tapi karena mertua itu mahram, ya tidak masalah kita tinggal dengan mertua. Sedangkan saudara ipar bukan mahram tapi juga tidak boleh dinikahi. Ya, selama kita masih berpasangan dengan saudaranya ipar tadi atau dengan istri kita. Nah, karena tidak boleh, karena bukan mahram, nggak boleh membuka kalau perempuan nggak boleh buka jilbab, nggak boleh buka auratnya, karena itu bukan mahramnya, tidak boleh berduaan di satu rumah tadi. Maka kalau ini yang ditanyakan seatap dengan ipar, maka hendaknya dihindari untuk hidup yang lama, kecuali kalau iparnya memang saudaranya dari jauh datang, ingin sekedar bertamu saja dengan menjaga hijab, tidak berduaan, ya insya Allah tidak masalah. Tapi kalau yang dimaksud dengan pertanyaan di sini ya hidup serumah, maka hendaknya dihindari. Entah itu sudah menikah semuanya atau yang iparnya tadi belum menikah. Misalkan si A laki-laki menikah dengan perempuan, istrinya ini punya adik perempuan juga yang belum menikah. Karena misalkan adik iparnya ini ya di Surabaya pengen kuliah, daripada ngekos hidup bareng satu rumah, maka hendaknya jangan seperti itu. Jangan tinggal satu rumah dengan saudara ipar karena fitnahnya besar. Entah itu perzinaan, waliyadzubillah, atau setidaknya di situ akhirnya tidak bisa bebas, tidak bisa membuka auratnya, tidak bisa berkholwat, dan fitnah-fitnah yang lainnya yang bisa timbul karena tinggal serumah dengan ipar tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan di kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.